mengatakan jadi Muhammad, kakekku Muhammad, kata Ali bin Muhammad al-Habsyi. Ini logikanya orang yang mengatakan Habib bohong, kan dusta, mereka palsu semuanya. Berarti itu Habib Ali Habsyi bohong, dusta, naudzubillah min dzalik. Pakai logikanya dia berarti dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma itu, di atas-atasnya Faqih Muqaddam, Sayyidina Abdurrahman Segaf, Sayyidina Muhammad Maulad Dawileh, Sayyidina Ali Khalil Agasam, yang terkenal bagaimana beliau kalau tahiyat at-tahiyat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, mutawatir, karomahnya dikenal oleh orang Hadramut. Kalau salam di akhir, salamnya dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan makmumnya pada dengar ya, ikhwan. Sayyidina Ali Khalil Agasam sampai karomahnya ini dinukil oleh Al-Janadi, ulama Yaman Utara di abad 700-an. Karomahnya ini saking terkenalnya dinukil juga oleh Imam Al-Ahdal dalam Tuhfatuz Zaman. Saking terkenalnya di karomahnya Sayyidina Ali Khalil Agasam. Itu bohong juga berarti tuh. Pakai logika ente ini bohong juga berarti nih. Berarti ulama semuanya difitnah bohong, aulia-aulia besar ini difitnah bohong, difitnah dusta, difitnah melakukan perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah SAW. Terus yang begini mau nyari keselamatan ya, ikhwan. Intabih, tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Jangan kadang-kadang ada netizen yang pengen ikut-ikutan sok kritis, dia nggak tahu apa yang lagi dihadapin, saudara. Dia nggak tahu apa yang lagi dihadapin. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'indallahi 'azim. Dia pikir ini urusan kecil. Menuduh mereka-mereka berbohong itu dipikir urusan kecil, padahal dia sedang berhadapan dengan Allah. Karena yang dia sedang hadapi adalah aulia Allah, kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Man 'adali waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi wali-waliku faqad adantuhu bil harb, maka aku umumkan kepadanya perang, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang udah diperangin Allah, siapa yang bisa bela? Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Begitu juga pada saat-saat yang lalu Habib Hanif Al-Attas juga menyinggung tentang begitu hebatnya karomah dari kalangan Ba'alawi, termasuk yang pernah saya sampaikan dalam kitab Al-Ghuror halaman 103 sampai 104 bahwa Ali Khalid Qasam, yaitu kalau sholat pas tahiyat at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi, itu langsung dijawab oleh Rasulullah. Bahkan makmumnya itu yang mendengar sendiri apakah itu benar-benar suara Rasulullah atau tidak. Tapi bagi orang yang sudah kadung tersugesti ya dalam pengaruh kekuasaan batiniah ya, satu resonansi frekuensi pemikiran sehingga membuahkan komunitas satu dimensi yang sama, pemikirannya, hati dan pikirannya sama, seide ya, maka ya bisa dipercaya. Bahkan dalam kitab Al-Ghuror itu dia disebutkan sama seperti ketika Imam Ar-Rifai berziarah ke makam Rasulullah ya, tangannya Rasulullah itu keluar dari makam menyalami Imam Ar-Rifai, disaksikan 12.000 orang. Itu ngomong apa? Ini bagian daripada bayan lasihrun. Kita harus mensikapinya dengan moderat, cerdas, tidak boleh asal-asalan dipercaya begitu saja. Karena kita sudah hidup di abad yang lebih maju daripada abad-abad yang lalu, apalagi abad-abad ketika peristiwa itu terjadi. Lah apakah itu bukan karomah wali? Iya, ada karomah wali, tapi tidak seperti itu. Menurut saya untuk saat ini, untuk abad ini, jika kita mengalami pengalaman spiritual pribadi, itu tidak perlu dicerita-ceritakan ke khalayak umum. Menurut saya, cerita seperti bertemu Rasulullah, mukasyafah melihat Rasulullah, itu disampaikan kepada umat, itu menurut saya kurang tepat. Dan bahkan lebih ke arah mensugesti orang lain untuk mempercayai dirinya, mengkultuskannya. Saya tidak pernah bercerita, saya bermimpi bertemu Rasulullah, diwasiati mendapat ijazah ini. Saya tidak pernah melakukan. Padahal saya juga pernah bermimpi, tapi saya tidak menganggap itu mimpi benar-benar bertemu Rasulullah karena saya masih banyak dosanya. Mimpi bertemu Rasulullah itu adalah suatu kenikmatan tersendiri. Sama seperti ketika kita ikhtilam, kita bermimpi basah, mimpi basah. Kok kita cerita-ceritakan ke orang lain itu bagaimana?
Kalau menurut saya mimpi bertemu Rasulullah itu aib pribadi gitu loh, atau kenikmatan pribadi, perjalanan rohani atau spiritual, pengalaman pribadi kita sendiri gitu. Nah, ini yang kita harus berhati-hati ya. Sama seperti yang disampaikan oleh Habib Hanif Al-Atas itu, menceritakan begitu manis, menggebu-gebu, menyampaikan kepada jamaah yang tidak percaya kepada karomah wali. Ini berarti memusuhi, memerangi wali. Man adani walian faqad adantu bil harbi. Ini ngendikane Gusti Allah, barang siapa memusuhi waliku, maka akan aku umumkan perang dengannya. Nah, ini kan meletakkan dalil tidak pada tempatnya. Zamannya itu sudah berbeda. Kalau wali zaman sekarang itu, ya dia benar-benar tulus, ikhlas, lebih mementingkan orang lain, jamaahnya, umatnya daripada dirinya sendiri. Itu namanya benar-benar wali. Zamannya sudah berbeda. Sama seperti yang sering saya sampaikan. Sekarang ini tidak ada orang jaduk, orang sakti itu nggak ada. Yang ada itu adalah orang yang benar dan selamat. Seluman selamat. Karena dia benar. Kaya, banyak uang, dari jalan yang dibenarkan. Itu namanya orang yang sakti sekarang ini. Kalau dulu memang begitu. Zaman dulu itu orang hidup kalau nggak sakti ya mati duluan. Kaya dirampok orang, pejabat diancam mati. Itu resiko zaman dulu. Tapi zaman sekarang, di era keterbukaan abad 20-21 ini, sekarang ini, ya kesaktian itu berbentuk lain. Pokoknya uangnya nggak punya karma buruk, tidak punya hutang perbuatan dolim kepada orang lain atau makhluk lain, maka hidupnya akan lancar-lancar aja, akan tenang-tenang saja, selamat-selamat aja, seneng-seneng aja. Yang penting dia tetap beramal soleh, berbahagia, banyak uangnya. Itulah orang yang paling sakti sekarang ini. Itu namanya karomah. Ada orang seneng dekat dengan anak yatim, fakir miskin, duafa yang lain, cacat, ya disabel, difabel. Nah, itu namanya karomah. Mampu menggratiskan pondok pesantrennya, sekolahannya bagi orang-orang yang fakir miskin. Lah itu namanya karomah. Punya karomah. Dapat dari mana uangnya? Itu namanya karomah. Karomah modern zaman sekarang. Kalau karomah yang berupa spiritual, ya dia mampu untuk beribadah, ya, khusyuk kepada Allah dan diaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, berbuat baik, mengabdi dengan sesamanya. Berbuat baik, bermanfaat terhadap sesama makhluk Allah atau khususnya manusia. Itu namanya karomah. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Hanif Al-Atas yang ada di dalam kitab Al-Ghuror 103-104 itu dulunya bisa benar, tapi untuk sekarang bisa kurang benar. Kalau untuk standar ya, ilmu fikih, ya, ilmu tauhid itu tidak harus dipercaya cerita-cerita seperti itu, kecuali khusus untuk komunitasnya sendiri. Mungkin komunitas Thorekoh Ba'alawi, atau bukan Thorekoh Alawi, tapi Ba'alawi sendiri. Mungkin itu. Tetapi sebaiknya ya saya anjurkan kepada kaum Ba'alawi yang ada di Indonesia harus mengaktifkan akal sehatnya. Jangan hanya menggunakan sugesti alam bawah sadarnya saja. Ayo difilter sebaik-baiknya. Bahwa cerita-cerita seperti itu sekarang sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak berfungsi lagi. Nanti akan membuat pemikiran kita tambah tumpul, tidak tajam dalam analisa, ya, dalam berkarya, ya, dalam segala hal, ya, khususnya tentang kehidupan beragama, ya, kehidupan bersosialisasi dengan sesama. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, demikian informasi yang dapat saya sampaikan tentang karomah, ya, Syekh Ali Kholiqosam yang pernah saya bahas pada sesi buka-buka kitab Al-Ghuror yang lalu, halaman 103, halaman 104. Itu ada nama yang dibuang, ya, atau tidak nyambung. Anaknya Ibaidillah kayak bernama Muhammad, ini nggak mungkin. Jadi ketika sholat, ya, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, jawab langsung oleh Rasulullah, waalaikumsalam ya Syekhuna Syekh Ali, ya, bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, ya, bin Muhammad An-Nakib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shodiq
bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dijawab langsung. Saya nggak percaya, walaupun dulu dipercaya, tapi sekarang saya nggak percaya. Toh kalau memang benar ya tidak mungkin disampaikan kepada khalayak umum, kecuali orang yang benar-benar masuk dalam torekohnya. Sekali lagi Habib Hanif selalu menyampaikan, Habib Hanif ya, selalu menyampaikan dan memuji klannya, guru-gurunya sampai Syekh Fakhri Al-Muqaddam, itulah ciri khas dari kaum Ba'alawi, sesuai dengan yang ada di dalam kitab Al-Ghurur. Al-alim, allama, al-muhaddis, al-faqih, al-syahid, al-alim, macam-macam. Pujian sanjungannya itu habis-habisan. Padahal tidak terbukti. Sahibul fadilah wal karamah, wa sahibul ijazah, wa sahibul syahadah, macam-macam itu gelarnya itu. Tapi kalau mengatakan itu kepada lawan ya, yang tidak seide dengannya, yang menentangnya ya si gitu aja, si Imad, si Nur, seperti itu. Itu ciri khas mereka. Ini buka-bukaan saja. Itu karena memang nggak objektif namanya. Oleh sebab itu kita tetap berhati-hati. Inna minal bayani la sihrun, sesuai dengan sabda Rasulullah bahwa sesungguhnya pada setiap kata-kata yang tersusun rapi, yang memukul itu ada unsur sihirnya. Kita harus berhati-hati, jangan sampai lengah. Ya, kita tetap mengaktifkan otak kiri dan kanan kita. Selain otak kecil kita, alam bawah sadar kita jangan mudah tersugesti. Harus kita pikir dulu, informasi kita bolak-balik pikir pokar ya, dibolak-balik, dikemas terus, difilter, lalu baru menyimpulkan, masukkanlah ke dalam sugesti kita. Kalau toh itu benar nggak apa-apa. Ya, tapi kalau salah buang saja. Seperti saya ini juga, saya menyampaikan ini tidak semuanya benar. Panjenengan semuanya bisa menilai. Kalau yang benar ya monggo kita pakai bersama. Kalau tidak benar ya abaikan saja. Sama-sama kita ini belajar bersama. Tidak ada yang lebih dari yang lain. Semuanya sama-sama. Wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis sabri, wa tawassaw bil marhamati. Jadi wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr, wa tawassaw bil marhamah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit ini banyak manfaatnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.